Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Saya membawakan kalsium. Kalsium ini barang sudah lama sekali, apalagi kalau untuk orang Jawa yang susuran itu tiap hari minum makan kalsiumnya lebih jelas lagi. Kapur sirih. Jadi ternyata kalsium itu dibutuhkan untuk bayi kurang lebih 30 gram. Kemudian dia membutuhkan 20 gram fosfor karena kalau kalsium tidak dalam bentuk aktif, maka kalsium itu tidak bisa diserap. Kemudian kalsium ini membutuhkan magnesium untuk menjadi dalam bentuk soluble. Karena kalau kalsium dalam bentuk bubuk, maka tidak bisa ditransport oleh darah. Sebetulnya kita emang manusia itu dibuat dari tanah karena tanah itu juga paling banyak mengandung kalsium ya. Jadi sudah sewajarnya memang kita juga mengkonsumsi kalsium yang adekuat. Tapi sayangnya nanti kita lihat bahwa kalsium yang dikonsumsi oleh wanita hamil itu relatif tidak adekuat gitu. Yang dibutuhkan adalah 1,5 gram sampai 2 gram per hari, diberikan mulai dari kehamilan 20 minggu kalau menurut WHO. Tapi sebetulnya dalam kebutuhan sehari-hari juga kalsium selalu dibutuhkan. Jadi dari awal sebelum hamil, awal kehamilan pun sebetulnya sudah dibutuhkan, tetapi dengan dosis yang tidak sebesar suplementasi. Kalimat WHO suplementasi ini saya bingung ya. Karena ini kalau dosisnya segini ini bukan suplementasi lagi, sudah terapi sebetulnya. Jadi kalau suplementasi itu kan sepertiga dari RDA. Ini sudah dalam total ready dietary allowance. Dan diberikan pada daerah-daerah yang kekurangan kalsium. Kalsium banyak didapat dari tanaman dan kemudian makanan yang cauliflower, watercress, kemudian Brussels sprout, rutabaga. Brokoli ini juga banyak sekali, kemudian ada milk dan almond, kemudian bayam juga. Kemudian ini bioavailability-nya di cauliflower ini lebih dari 50% di absorpsinya, jadi luar biasa. Sedangkan bayam kita lihat cuma 5% absorpsinya. Almond itu walaupun cukup banyak tapi ternyata cuma 20%. Jadi kalau kita minum susu dibandingkan dengan cauliflower, ternyata lebih banyak makan, lebih baik dari cauliflower gitu. Dan kemudian ini ada beberapa hal yang misalnya bahwa kalsium 1 gram dalam bentuk salt itu berhubungan dengan kurang lebih 400 mg elemental kalsium. Ini ada yang karbonat, jadi kita bisa lihat bahwa kalsium karbonat ini memiliki bioavailability yang jauh paling baik dibandingkan dengan kalsium sitrat misalnya, maupun kalsium kloride, kalsium glubionat, maupun kalsium glukonat. Jadi kalau kita memberikan jenis kalsium juga menjadi hal yang penting gitu. Yang berikutnya adalah ternyata dari penelitian yang ada itu rata-rata orang itu sampai 42% mengalami intake yang tidak cukup. Kita lihat di sini yang paling cilaka lagi adalah ternyata mencukupi jumlah kalsium itu masih sangat rendah gitu dibanding mengkonsumsi prenatal vitamin maupun general vitamin. Kita bisa lihat di sini sedangkan kalsium suplementasi itu jumlahnya presentasinya masih rendah di hampir di seluruh dunia. Untuk absorpsi kalsium ini atau regulasi kalsium ini sangat luar biasa, bahwa dia dipengaruhi kalsitriol,
paratiroid hormon, tiroid, kemudian growth hormon, estrogen, prolaktin, dan juga GC ini yang akan meregulasi dari transselular. Begitu kompleksnya kalsium ini, maka sebetulnya tadi elemental atau bioavailability yang ada di dalam darah kita memang relatif sangat dipengaruhi oleh jenis kalsiumnya. Kemudian kalsium ini juga bekerja secara di plasenta, dia bergantung dari jumlah kalsiumnya sendiri. Ini harus dalam bentuk kalsium yang sudah berikatan dengan fosfor, yang kemudian ini harus dalam bentuk juga soluble, dia membutuhkan magnesium sehingga bisa masuk ke dalam kalsium kanal. Ini bisa masuk dalam kalsium kanal yang tipe L-type, T-type maupun CA-T half canal maupun dari CASR. Ini semua akan masuk ke dalam plasenta dan kemudian masuk ke dalam filter sirkulasi bergantung dari PKC ini dan dengan CABP, calcium binding protein, dan juga PKA dan TPT1. Semua ini kemudian akan mengakibatkan kalsium itu nanti masuk ke dalam darah janin. Kita tahu bahwa ternyata kalsium retensi itu berbanding selaras gitu ya. Kalau dia intake-nya makin besar, maka yang diabsorpsi juga akan yang di retain juga akan semakin besar. Jadi ini menunjukkan bahwa tubuh sangat membutuhkan kalsium untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Ini kembali lagi untuk menjelaskan bahwa dari dietary ini sangat menentukan nantinya dia akan ditransport ke tulang atau ke ginjal. Dari ginjal ini kemudian akan dikeluarkan tiap harinya kurang lebih 200 mg, sedangkan dari endogenus ini akan dikeluarkan melalui feses kurang lebih 125 gram, dan kemudian sisa yang tidak diabsorpsi menjadi kurang lebih sekitar 1 graman kalsium. Kalsium itu sendiri ternyata juga bekerja sama dengan paratiroid hormon. Kalau umpamanya dia terjadi di maternalnya terjadi hiperparatiroidism, yang ini salah satu disebabkannya juga karena intake kalsium yang kurang, maka paratiroid hormonnya akan meningkat. Ini akan melewati membran plasenta dan kemudian akan meningkatkan kalsium kalmodulin, kalsium ion. Kemudian ini akan menyebabkan di dalam plasentanya menjadi kalsium ionnya meningkat, maka ini akan membuat paratiroid hormon si fetus menjadi merendah, sehingga ini akan mengakibatkan si ASR ini akan menjadi kalsium sensing reseptornya akan menjadi sangat inaktif, kemudian akan menyebabkan fetal hyperparathyroidism yang kemudian akan juga menyebabkan tulang-tulang si bayi pada waktu nantinya pada usia sekitar 6 bulanan sudah mulai membengkok seperti ini. Inilah salah satu alasan kenapa kita harus memberikan suplementasi kalsium yang adekuat. Kemudian berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemberian kalsium ini menunjukkan begitu banyak manfaatnya. Karena kita tahu bahwa untuk mencapai kalsium rekomendasi di populasi itu ternyata baru akan memberi efek yang diharapkan gitu. Salah satunya misalnya gini, bahwa kalau dia diberikan maka kemungkinan untuk high blood pressure-nya akan menjadi menurun. Ini beberapa penelitian yang meneliti tentang kaitannya kalsium suplementasi dengan blood pressure. Dia juga akan meregulasi kolesterol, karena LDL HDL kolesterolnya ini nanti akan diregulasi dengan pemberian kalsium suplementasi. Yang tidak kalah penting adalah ternyata ada penelitian yang berhubungan dengan colorectal adenoma. Ini pada orang-orang yang sudah pernah direseksi dan kemudian diberikan suplementasi. Ternyata kalsium suplementasi dengan dosis 1.200 sampai 2.000 mg per hari ini dan di terapi selama 30 sampai 60 bulan akan menurunkan risiko recurrent colorectal.
Jadi ini berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa begitu banyak manfaat yang bisa yang diperlukan dengan adanya suplementasi kalsium tersebut. Kemudian yang tadi saya sudah katakan bahwa pada kondisi maternal yang insufisien atau, nah ini sayangnya kalsium itu kayak bentuk U begini, kalau kurang dia jelek, kalau kelebihan juga jelek. Ini ternyata akan memberikan dampak kepada hepatik dan adipose genes dari offspringnya, dari anaknya, yang kemudian akan menyebabkan dislipidemia dan hepatik akumulasi, jadi menjadi fatty liver ini. Jadi di sini pemberian kalsium memang harus ditera. Kalau ya, jadi kebutuhannya tadi antara 1,2 sampai 1,5 gram per hari. Kalau memang kita memberikan kalsium terlalu berlebih juga akan menyebabkan tadi permasalahan pada dislipidemia dan juga fatty liver. Kemudian suplementasi kalsium ini juga akan pastinya akan berdampak pada densitas tulang baik pada ibu maupun pada janin. Ini yang mungkin sering kita lupakan. Kita sering tidak memberikan suplementasi ke ibunya, terus kita menganggap bahwa ibunya nggak ada masalah. Ya betul, pada saat dia hamil mungkin karena dia mengambil dari tulang tidak ada masalah, tetapi pada saat nanti dia mencapai usia menopause, maka kemungkinan menjadi osteoporosis menjadi besar. Jadi ibu itu kenapa harus dihormati oleh anaknya adalah dia menyumbangkan kepada anak yang merupakan parasit yang ada di dalam badannya itu untuk pada saat lahir segala parameter yang dibutuhkan oleh janinnya harus tercukupi. Contohnya adalah seperti kalsium dan besi misalnya. Janin yang terlahir dari seorang ibu anemi sekalipun itu ternyata pada waktu lahir besinya nggak kurang, tetapi ada cadangan besi di bone marrow-nya akan sangat pas-pasan sehingga pada ibu-ibu yang hamil dengan anemi biasanya pada hari ke-14 neonatusnya sudah akan mulai menjadi anemi. Jadi ini ada penelitian yang menghubungkan dengan NTX ini, entelopeptides of type 1 collagen, yang menunjukkan seberapa besar densitas tulang dari janinnya. Maka pada pemberian pada yang diberikan suplementasi kalsium ternyata entelopeptides of type 1 collagen ini, NTX ini lebih lebih stabil dibandingkan yang tidak diberikan suplementasi. Jadi di sini akan terlihat bahwa densitas tulang pada bayi-bayi yang tidak mendapatkan suplementasi kalsium, densitasnya memang tidak sebaik yang diberikan suplementasi. Kemudian kalsium sendiri juga mempunyai efek antiinflamasi. Yang ini kita tahu ini, Prof. L. Chamley ini adalah profesor dari New Zealand di Auckland. Dia sangat banyak meneliti endothelial dysfunction yang dihubungkan dengan fungsi-fungsi dari makrofag dengan Chen. Chen ini sekarang ada di Texas. Dia dari penelitian ini mendapatkan bahwa kalsium ternyata dapat memperbaiki atau mencegah dari endothelial cell aktivasi yang disebabkan oleh trophoblast debris yang dikeluarkan akibat nekrosis. Sehingga pasien-pasien pada yang diberikan kalsium dengan adekuat itu terhindarkan untuk kemungkinan terjadinya preeklamsi. Dan di sini juga diperlihatkan bahwa nitric oxide pathway dan anti-inflammatory effect dari kalsium ini bisa terlihat dengan baik gitu. Ini contohnya penelitian dari Kitchen ini yang kemudian di Lawrence W. Chamley ini menunjukkan bahwa di sini kita menunjukkan bahwa pada yang diberikan kalsium ternyata
kadarnya terjadinya ini peningkatan dari umbilical cord cell ADC ini menjadi paling rendah, dan kemudian juga peningkatan dari ICAM, salah satu penarik dari neutrofil pada endotel, itu juga ternyata paling rendah. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa memang kalsium dibutuhkan oleh ibu hamil yang untuk juga memperbaiki kelenturan dari pembuluh darah melalui tidak teraktivasinya endotel. Kita bisa lihat lagi di sini juga berbagai penelitian tadi yang sama, ini ICAM, kemudian juga ekspresi dari ICAM ini menunjukkan bahwa pemberian kalsium justru memperbaiki endothelial functionnya. Kemudian kembali lagi bahwa yang tersedia di pasaran itu ada berbagai salt. Yang paling baik adalah kalsium karbonat ini. Karbonat ini mempunyai persentase terhadap elemental kalsium yaitu sekitar 40%. Kemudian kalsium itu harus selalu beriringan dengan magnesium, karena tadi yang sudah saya katakan bahwa kalsium membutuhkan magnesium untuk dalam bentuk soluble-nya. Tanpa magnesium yang adekuat juga biasanya kalsium jadi tidak mampu untuk menjadikan dianya menjadi bentuk soluble. Ini beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pemberian kalsium seperti pada Cross tahun 95 ini ternyata akan memperbaiki NTX yang saya katakan tadi, sekitar 5,7% pada kalsium yang grup dibandingkan yang 3% pada yang tidak diberikan. Kemudian Karkwaf ini juga memperbaiki kalsium pada lumbal spine region. Kita bisa lihat bahwa pada laktasi maupun weaning study ini pemberian kalsium ternyata juga memperbaiki lumbal spine-nya. Ini juga penelitian Krebs tahun 97 juga menunjukkan bahwa high calcium intake itu berhubungan dengan lumbal BMD. Kita tahu pada waktu hamil itu karena di depannya gembol bayi, maka si ibu biasanya juga akan mengalami lumbal back pain, dan ini salah satunya yang juga memberi gambaran secara klinis bahwa ada kemungkinan si ibu itu sudah mengambil cadangan kalsium dari vertebranya. Sedangkan pada janin ini ada beberapa penelitian. Jadi pada penelitian ini lama-lama sebetulnya, karena dulu waktu kita nenek moyang kita atau ibu atau bapak kita, waktu bapak saya gitu ya, kalau menjadi dokter itu kan yang diberikan cuma kalsium ya. Dulu malah bukan besi tapi kalsium. Kalsium glukonas itu yang paling ngetop. Tapi kemudian baru tahu kalau yang bioavailability yang terbaik itu justru kalsium karbonat. Ini pada 256 maternal yang kemudian diikuti neonatalnya mulai dari 22 weeks gestasi, ternyata dengan pemberian 2 gram per hari kalsium karbonat itu meningkatkan body dan lumbal BMC ini. Sehingga kita bisa lihat bahwa BMC dari ibu maupun janinnya juga memperlihatkan tulang yang lebih baik. Kemudian kita lihat bahwa pemberian kalsium dari awal kehamilan ternyata akan memberikan kemungkinan notching yang lebih sedikit dibanding yang tidak diberikan suplementasi kalsium. Ini saya rasa tadi sudah disebut. Yang berikutnya adalah ternyata kadar kalsium yang ada di dalam darah dengan kadar 220 mg per 24 jam itu bisa menjadi prediksi untuk kemungkinan terjadinya preeklamsi dengan nilai sensitivitas dan spesifitasnya sekitar 81%. Tidak kalah penting
bahwa suplementasi kalsium harus diteruskan sampai nanti periode galaktopoiesis, karena kalsium ini akan ditransfer kepada janin. Dengan meningkatnya kalsium dan air yang dihasilkan oleh air susu ini, maka dia akan menurunkan paratiroid hormon reseptor, sehingga si bayi ini tidak akan mengalami suatu hipokalsemi dan absorpsinya akan menjadi lebih baik. Dan kita tahu bahwa kalsium ini akan memblok di sini paratiroid hormon reseptor, sehingga paratiroid hormon reseptor di maternal juga akan turun. Sehingga si ibu tidak mentransfer paratiroid hormon ini ke si janinnya. Ini beberapa bentuk kalsium tadi sudah dikasihkan, bahwa yang terbaik adalah karbonat, kemudian 45% di dalam bentuk ion, kemudian 45% berikatan dengan protein, dan 10% dalam bentuk kompleks anion baik sitrat, sulfat maupun fosfat. Jadi untuk memperkirakan kira-kira butuh berapa kalsium, kita bisa membuat pada saat yang hipoalbuminemia kita bisa melakukan koreksi seperti ini. Kalsium 2+ yang dikoreksi ini adalah konsentrasi kalsium 2+ yang diukur dikalikan 0,8, 4 dikurang albumin. Jadi kita kalau melihat kalsium, kadar yang dikeluarkan oleh laboratorium itu baru kalsium yang measured, sedangkan kita harus lihat albuminnya apakah dia normal atau tidak. Kemudian kalsium ini juga berinteraksi dengan antibiotik, salah satunya ceftriaxone. Ini akan berhubungan juga dengan masalah kerusakan di paru dan ginjal. Jadi kalau bisa pada saat memberikan ceftriaxone ini, biasanya kan ini dalam bentuk intravena, maka kita tidak memberikan kalsium glukonas yang dalam bentuk infus juga. Kemudian moderate interaction itu dengan quinolone, ini sekarang lagi ngetop kan. Kemudian digoxin dan juga levothyroxine. Sedangkan dia bekerja minor, berhubungan dengan secara minor dengan estrogen dan kalsium kanal blocker. Saya rasa yang bisa saya sampaikan di sini bahwa take home message-nya, kita termasuk di daerah yang relatif intake kalsiumnya kurang, maka seyogyanya pemberian suplementasi maupun terapi terhadap kalsium ini menjadi perhatian kita secara sesama. Terima kasih. Terima kasih Prof. Wowo.